Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman streamer di Indonesia semuanya? Lama sekali tidak upload video. Sebelum saya melanjutkan materi saya tentang pembedahan Zoom ya, seperti ini ya. Kita akan bedah bagaimana membuat event di Zoom gitu ya, seperti ini. Ini juga di Zoom dan di YouTube gitu ya. Jadi streaming Zoom dan YouTube tampilannya seperti ini. Terus kemudian juga seperti ini ya, seperti berita gitu ya. Nah, ada lower third-nya dan seterusnya, ada melibatkan mixer gitu ya. Ada mikrofon luar, terus kamera juga. Zoom-nya ada dua, ada video dan seterusnya. Nah, sebelum ke sana saya ingin mereview sedikit materi yang kemarin supaya teman-teman yang baru mengenal OBS itu bisa tahu secara singkat bagaimana menghubungkan OBS ke Zoom gitu ya. Nanti tunggu saja untuk membedah ini. Oke, langsung saja bagaimana kita memulainya ini ya, memulai OBS ke Zoom. Nah, dan juga nanti ke YouTube. Oke, yang pertama adalah kita download dulu OBS-nya. Jadi ketik OBS di Google terus kemudian kita pilih download, nanti akan muncul seperti ini, kita pilih download, download seperti itu ya. Terus kemudian kita pilih virtual cable. Nah, di sini ada, nanti saya kopikan linknya di bawah. Itu ada ini ya. Jadi kita pilih yang ini ya, download dulu ini ya, download. Nah, di main di sini ada download. Nah, jangan pilih yang ini, kita pilih yang ini aja. Nah, kita pilih klik nanti akan download seperti itu. Terus kemudian yang ini juga. Nah, terus ini kita pilih download. Ini download terakhir aja, diinstal terakhir karena nanti membutuhkan reboot after installation. Nah, oke, kita pilih ini dulu. Oke, sekarang kita akan download kita install OBS dulu. Install OBS, klik dua kali, terus kemudian kita pilih install. Kita tunggu dia ngekstrak file. Lama sekali. Sabar ya. Nah, kita pilih launch. Nah, di ini ya. Kita pilih mana nih? Nah, kita pilih manapun nanti juga akan tetap mengatur. Jadi kalau pengen lebih singkat ya, untuk pengaturan lebihnya nanti di materi selanjutnya. Kalau saya sih pilih ini aja. Kalau misalnya ke zoom saja ini ya. I will only use virtual camera seperti itu. Kalau ke zoom saja. Next seperti itu, terus kemudian apply setting. Nah, itu ya. Nanti ke YouTube nanti ada pengaturan sendiri ya. Nah, setelah itu nah ini ya. Jadi kalau kemarin itu kan pakai NDI. Nah, NDI itu biar nanti tampilannya di zoom itu bisa 180 pixel seperti itu. Tapi nanti kalau kita menggunakan seperti itu ribet ya, karena sekarang sudah disediakan virtual kamera di sini. Jadi kalau kita klik ini otomatis langsung ya. Jadi kalau kita klik itu nanti otomatis langsung apa? Langsung muncul ke zoomnya seperti itu. Nah, pakai start virtual kamera, tidak perlu plugin lagi seperti itu ya. Kalau NDI nanti akan saya jelaskan. NDI itu fungsinya adalah untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Tampilannya ya, tampilan komputer lain bisa kita capture tuh. Nah, setelah itu, nah ini adalah tampilan bukan studio mode, tampilan langsung ya. Jadi kalau kita nanti ada scene, banyak scene di sini, kita klik scene-nya langsung tampil di sini dan tampil di zoom-nya langsung. Oleh karena itu, kalau kita mau export gitu ya, pilih yang export ya, ini pilih studio mode. Biar apa? Biar nanti sebelum kita tampilkan kita koreksi dulu. Oh, ini yang mau ditampilkan, ditransisikan. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan belum ya. Kita install dulu, install dulu yang namanya ini ya, kabel-kabelnya tadi ya. Kita install VAC dulu ya, ini ya VAC. Nah, kita buka. Jadi seperti ini, nanti klik kanan ekstrak gitu ya. Terus kita pilih nih setup 64. Karena saya 64 bit ya. Yes, terus kemudian yes, accept, centang ini ya, jangan lupa dicentang. Yes, accept, centang, install. Oke, ditunggu.
Nanti juga butuh reboot kayaknya. Reboot. Nah ini ya, open properties Windows. Nah kalau kita pilih yes nanti akan muncul tuh menunya ya. Saya pilih yes. Nah oke, oke, oke. Nah akan muncul seperti ini nih. Nah jadi kita langsung aja, nanti penjelasan tentang ini bisa dilihat di video saya sebelumnya gitu ya. Di ini kita pilih langsung recording. Nah ini ya. Jadi menunya ini ya. Nah, ini yang baru saja kita install. Ini adalah mic saya ini ya. Ini mixernya, micnya. Nah, kita pilih line, perhatikan line ini kita pilih recording ya, terus kemudian kita pilih line 1, terus kita pilih properties. Nah, karena kita nanti digunakan untuk mendengarkan ya. Di listen to device, terus kemudian biasanya biasa jadi default playback device, atau kalau misalnya kita mau mendengarkan menggunakan mic-nya mixer kita ya di mana, misalnya pakai speaker gitu bisa line. Karena ini penting nanti berkaitan dengan keluar tidaknya suara di Zoom ya. Seperti itu. Ya kalau saya sih ini aja deh. Default aja ya. Default. Nah, ini apply. Oke. Terus kemudian di oke. Setelah itu kita setelah selesai itu ya. Terus kemudian kita install. Oh iya, kalau misalnya ini ya, misalnya tadi kan muncul, kalau misalnya ada bermasalah, kita nyarinya yang tadi di mana? Nah, di sini nih. Ada suara ini, kita klik terus kemudian, nah ini kan tadi ya. Kita pilih nih, klik kanan, pilih open sound setting. Nah, open sound setting. Klik kanan pada ini open sound setting, terus kemudian kita pilih sound control panel. Nah, ini ya. Terus kemudian, nah muncul kan tadi ya. Nah, ini sudah diatur ini. Oke. Sound control panel. Cari aja di sound control panel. Setelah itu kita install yang VB cable. Nah, kita install VB cable. Nah, kita ekstrak dulu tadi, download, ekstrak, terus kemudian kita pilih nih. Installnya itu klik kanan di bagian yang sesuai dengan komputer kita, 64 bit misalnya komputer saya ya 64 bit. Terus kemudian kita pilih klik kanan, terus pilih run as administrator. Nah, ini ya, klik ini, terus kemudian kita pilih yes. Nah, terus kita pilih install driver. Nah, kamu butuh reboot. Nah ya, ayo gelut. Terus pilih oke ya. Nah, selesai itu. Jadi ini kan namanya VBAC lah, kepanjangan gitu ya nanti saya nyebutnya. Jadi ini kita bisa rubah namanya di open sound setting tadi. Kita pilih sound control panel, kita kasih ganti namanya nih. Nah ya, kabel input ini kita ganti namanya direk, esok ganti jenengnya tadi. Nah ini ganti ya, line 2. Nah ini biar enak ya, line 2. Oke, apply ya di line 2, line 1, line 2. Nah ini kan line 1, line 2. Oke ya, seperti itu ya, nggak diganti pun nggak apa-apa. Oke kalau sudah, nah sekarang biar nanti suaranya itu di Zoom itu maksudnya biar kita bisa monitor juga, jangan lupa di sini ya dicek. Jadi jangan sampai line 1, tapi kita mau mendengarkan di mana ya. Biasanya ya di speaker ya. Kalau misalnya menggunakan mixer ya di mixernya mana, misalnya di mixernya line 4 gitu ya. Tuh. Di speaker juga bisa kalau nggak ada mixernya. Setelah itu kita atur di zoomnya. Oh di OBS-nya. OBS-nya saya buka zoomnya sekalian. OBS. OBS. Zoom. Oke, gitu ya. Di OBS-nya, di zoom-nya. Di OBS-nya nih ya, kita pilih file, terus kemudian kita pilih setting. Selanjutnya kita pilih video. Nah, audio. Nah, audio ini penting ya. Kalau di video sebelumnya saya menyarankan untuk ini kan kita pilih yang apa? Kita pilih line 2. Nah, line 2 ya, seperti itu, VB audio cable line 2. Terus kemudian ini line 1. Nah, jadi ini untuk mendengarkan, ini untuk mengirim, ini untuk menerima, seperti itu, menerima dari Zoom. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau menggunakan mic
dari laptop itu ya gini default. Tapi kalau kita ingin mic-nya ada tambahan mic gitu ya, ada tambahan mic seperti ini. Kalau saya sih saya disable aja gitu ya. Nah, bahkan kalau nanti pengaturan misalnya di event-event besar properties itu ya, maksudnya besar itu ya. Itu saya tidak menyarankan kalau ini pakai desktop audionya pakai ini gitu ya. Tapi ini disable semuanya seperti itu. Jadi semuanya disable. Tapi kalau misalnya hanya ya sekedar biasa event biasa ya enggak apa-apa ini. Kita pilih line 2 seperti itu. Nah, dia kenapa ya? Karena nanti ketika kita milih line 2 ini semua scene ada di sini, scene 1, scene 2 tumpuk-tumpuk itu ya. Scene untuk kamera ini, scene untuk kamera itu. Nah, itu nanti akan dimasuki dengan audio dari Zoom seperti itu. Nah, jadi kita nanti mute satu-satu tuh. Nah, karena biar nanti tidak mute satu-satu ya ini kita disable aja gitu. Disable kalau saya seperti itu ya. Terus kemudian kita pilih apply. Nah, apply. Nah, jadi ini kosong nih, semuanya kosong. Kita masukkan manual sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalnya ini ya. Oke, sudah. Sekarang nanti dulu ini. Sekarang ke zoom-nya. Nah, zoom-nya kita pilih video, terus kemudian ya general ini kita pilih use dual monitor. Kalau menggunakan dual monitor biar apa? Biar nanti bisa pin pemateri dan pin peserta seperti itu ya. Pin screen 1 dan screen 2. Terus kemudian kita pilih videonya. Videonya jangan lupa OBS virtual kamera dipakai. Terus kemudian kita pilih advance. Kita pilih GDI gitu ya. Ini ada pilihan kita pilih GDI, nanti akan di restart tuh zoomnya. Nah, kenapa ini kok bisa 49 ya bergantung komputernya masing-masing. Kalau kuat ya bisa 49 ya. Audionya sekarang. Audionya nah ini ya. Audio yang paling penting adalah speaker. Speaker yang dari Zoom ke OBS ya. Kita pilih apa? Kita pilih line 2 yang ini. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nanti ini digunakan untuk speaker yang akan diterima oleh OBS. Terus kemudian kalau yang mic-nya kita gunakan line 1. Nah, ini ya line 1 ini ya. Di itu. Jadi bukan mixer tapi line 1. Jadi melalui OBS seperti itu ya. Di video-video itu nanti bisa keluar suaranya ketika kita menggunakan line 1 karena ini sudah di monitoring tadi kan ya. Di sini nanti sudah di listen. Oke, terus kemudian kalau sudah, nah yang paling penting adalah sekarang ada pengaturan ini nih di Zoom. Nah, jadi biasanya teman-teman itu lupa. Kadang kita itu kan kita pilih high ketika Zoom biasa tanpa OBS. Biar apa? Biar suara-suara di luar itu tidak masuk. Ketika menggunakan OBS terus kemudian kita pilih high, otomatis suara dari OBS itu akan suara musik akan dinilai oleh Zoom sebagai noise seperti itu. Jadi suaranya nanti akan berbek gitu. Oleh karena itu jangan lupain dipilih auto seperti itu. Jadi pokoknya kalau misalnya auto masih berbek ya dipilih ini centang sekalian ini ya hilangkan gitu ya. Intinya adalah dicoba dulu OBS-nya. Suaranya bisa masuk apa enggak. Kalau misalnya bisa masuk jelas ya pilih auto aja. Tapi yang jelas kalau pakai hack pasti bermasalah dari OBS ke Zoom-nya. Ya, setelah itu selesai. Nah, ini ya. Oke. Ini line 2, line 1. Oke. Jadi kalau kita new meeting gitu ya, kan tadi belum ada isinya ya ini ya, belum ada isinya. Line 2, line 1 itu di sini. Nah, di sini nanti akan ada line 1, line 2 tuh ya kan. Line 1 untuk mikrofonnya, line 2 untuk anunya. Nah, itu. Nanti kalau misalnya saya langsung pakai suara mixer ya bisa, tapi nanti suara dari Zoom, dari OBS nggak bisa masuk ke Zoom seperti itu ya. Jadi gitu. Pakai line 1. Oke, saya N. Setelah itu, nah setelah itu kita, nah nanti pengaturan ini bisa dilihat video sebelumnya ya. Saya kasih contoh saja ya. Pengaturan yang paling penting itu memang audio. Jadi ini ya, pertama kita masukkan dulu audio, kita tambahkan nih, namai audio zoom. Nah itu ya audio zoom, karena ini untuk zoom ada kameranya nih. Terus kemudian kita pilih apa? Audio zoom itu apa ya? Tadi line 2. Di line 2 rek. Ya ini kabel output ini line 2 ya. Kabel output VB audio kabel itu line 2. Kenapa nggak muncul nama line 2 ini ya? Terus kemudian intinya adalah kabel output VB audio kabel itu line 2. Sama seperti ini ya. Makanya ini kan tadi di audio ini kan lah ini VB audio kabel, virtual kabel. Nah, itu ya.
Jadi ini untuk suara dari Zoom seperti itu. Karena mungkin belum di restart tadi ya. Kalau di restart lain 2 nanti gantinya nih. Terus kemudian tambahkan lagi audio dari kamera atau audio dari ini ya, audio ini ya, tambahkan audio. Ini audio Yamaha karena pakai itu. Nah, kita pilih apa ini audio Yamaha saya. Oke. Nah, seperti ini. Setelah muncul seperti ini kita transisikan nih. Nah, ya kan? Audio Yamaha muncul. Audio dari Zoom enggak ada karena emang enggak ada yang ngomong di Zoom gitu ya. Nah, ini nanti tidak akan bisa muncul kecuali kalau kita apa? Kita pilih gearnya ini, terus kemudian kita pilih Advanced Audio Properties, terus kemudian ini kalau ingin kita tampilkan suaranya itu bukan monitor off, tapi kita pilih monitor and output sama. Ini monitor and output. Nah, suaranya double ini, double ya, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, ini saya mute aja biar nanti enggak double. Jadi itu intinya seperti itu. Terus nanti kalau menambahkan lagi scene ini ada source-nya itu bisa jadi video-video. Nah, sama kayak misalnya mau menambahkan video nih ya. Saya kasih ini video apa lagi? Handbrake. Nah, ini ada pone. Nah, ini ya. Video perkenalan kelas misalnya ini ya. Nah, video perkenalan kelas terus kemudian kita transisikan. Nah, ada akan muncul suaranya ini. Nah, biar muncul suaranya, ini kita kalau ini seperti ini kita klik kanan terus kemudian transform pakai fit to screen atau Ctrl F. Nah, biar seperti ini. Terus kemudian kita transform. Nah, enggak ada suaranya. Kalau ingin kita keluarkan suaranya, klik gearnya Advance terus kemudian monitor. Mari kita sambut hari baru dengan ya seperti itu ya. Ini teman saya. Mohon maaf ya, tampilkan teman saya ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk source 2-nya scene 2 misalnya nah kita transisikan, nah otomatis kosong lagi kan. Nah, enak. Jadi kalau misalnya kita butuh video saja tanpa ada suara dari Zoom, dari Yamaha, jadi ketika kita memutar video itu enggak ada suara-suara lain ya langsung aja jadi tanpa memasukkan memasukkan audio lagi gitu. Jadi cukup misalnya ini saya copy ya. Paste. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Nah, tahun ajaran baru. Nah, seperti ini ya. Jadi enaknya seperti itu kalau kita mengatur ini disable semuanya gitu ya. Jadi manual masukannya satu-satu, audio masukkan satu-satu seperti itu. Nah, jangan lupa ini dipilih start kamera. Terus kemudian nanti di sini kita lihat pasti nanti muncul nih videonya. Nah, ya kan? Seperti itu. Ini mirror video, enggak usah mirror video. Nah, ini biar sama. Oke ya. Oke, seperti itu. Oke, itu dulu dari saya 18 menit. Wah, luar biasa. Ternyata 18 menit ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti akan saya jelaskan bagaimana transisi ya. Ini transisinya masih terbatas nih. Nanti ada move transition, terus kemudian bagaimana bisa zoom in, zoom out kamera secara otomatis menggunakan shortcut ya, secara smooth seperti itu. Terus kemudian bagaimana ya sudah itu sih. Zoom in, zoom out, terus kemudian 3D transform dan seterusnya gitu ya. Oke, itu saja untuk materi selanjutnya. Semoga nanti saya bisa upload rutin gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya kalau memang dirasa sangat perlu gitu ya, dan perlu. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.